La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Hubayb bin Adi, para ikhwan sekalian, ya, bagaimana Hubayb bin Adi melihat sesuatu yang tidak terlihat tapi seperti nyata. Hubayb bin Adi ini adalah seorang sahabat Ansor, ya, yang diutus yang ketika perang Badar, Hubayb bin Adi ikut terlibat dalam perang Badar. Pada saat perang Badar itu, Hubayb bin Adi berhasil membunuh salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-Haris. Maka begitu perang Badar selesai, korban berjatuhan dari kalangan kaum musyrikin Quraisy, termasuk salah satunya adalah siapa tadi? Al-Haris, yang berhasil dibunuh oleh Hubayb bin Adi. Ketika keluarganya mengetahui bahwa yang membunuh adalah Hubayb bin Adi, kira-kira bagaimana mereka? Dendam kesumat yang luar biasa, betul? Betul. Nah, setelah itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 10 orang sahabat ke Mekah untuk mengetahui kondisi Mekah. Dalam riwayat yang lain disebutkan karena memang ada panggilan, ada permintaan dari penduduk Makkah, ya, untuk mengirimkan para pengajar agama. Jadi penduduk Mekah itu minta, wahai Rasulullah, di kalangan kami ada sebagian yang sudah memeluk agamamu, beriman kepadamu, kirimkan kepada kami para pengajar Al-Quran, seperti itu. Dikirimlah oleh Rasulullah. Nah, di tengah perjalanan keberangkatan 10 orang sahabat tadi tercium oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy mengutus 200 orang ahli panah, ya, sniper kalau sekarang perempuan, ya. Nah, maka ketika para sahabat yang 10 orang tadi sudah mencium situasi bahwa mereka itu sedang dikepung, ya, maka kemudian Asim yang memimpin kelompok tadi memerintahkan kepada para sahabat, sekarang kita naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit, sampai di bukit kemudian mereka dikepung. Mereka berseru, angzilu, 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 turun hai engkau. Kalau engkau mau turun, niscaya engkau akan selamat. Tapi kata Asim apa? Ya, kata Asim kemudian, wallahi wa ana Asim la angzilu fi zimmatil kafir. Demi Allah, saya Asim, saya tidak akan turun bernaung di bawah naungan orang-orang kafir. Langsung ketika itu juga Asim dipanah, jebret, langsung syahid Asim. Langsung diminta lagi, angzilu, turun. Maka kemudian para sahabat gak mau turun, dipanahin satu-satu, tinggal 3 orang. Ya. Kemudian setelah tinggal 3 orang, maka yang 2 turun, yang 1 nggak mau turun, kemudian dipanah lagi, tinggal 2, yaitu Hubayb bin Adi dan Zaid, ya. Setelah turun kemudian mereka langsung diborgol, diikat, ya, kemudian dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah kemudian keluarganya Al-Haris tadi sudah menunggu-nunggu. Maka kemudian orang ini dijual. Siapa tadi? Hubayb bin Adi dijual kepada keluarganya Haris. Nah, ini kebetulan dibeli, ya, dalam riwayat disebutkan dengan 100 ekor unta, mereka. Ya, kalau 1 ekor unta harganya 20 juta kali 100 berapa, Pak? Ya, 2 miliar, ya. Nah, Masya Allah, ya. Nah, maka kemudian Hubayb bin Adi, ya, dipenjarakan oleh keluarganya Al-Haris, tidak dimakan, disiksa, ya. Singkat cerita, sampai akhirnya kemudian Hubayb bin Adi ini akan dibunuh. Disiapkanlah tiang salib, ya. Tiang salib untuk menyiksa Hubayb bin Adi dan untuk membunuh Hubayb bin Adi. Akan tetapi sebelum kemudian dibunuh, ya, masih sempat ditawarkan kepada Hubayb bin Adi, Hubayb, sebelum kami membunuhmu,
mungkin kamu punya permintaan. Kalau kamu punya permintaan silakan. Maka kemudian Khubayb meminta, berikan saya waktu, saya mau sholat terlebih dahulu. Kemudian Khubayb sholat 2 rakaat, menikmati sholatnya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sholat dilanjutkan sholat lagi. Maka keluarganya Al-Haris tadi yang akan membunuh Khubayb berbisik, nih Khubayb sudah mulai berubah pikirannya, ya. Dia sudah memanjang-manjangkan sholat karena takut mati dia. Ya. Mendengar bisikan itu, Khubayb langsung berhenti sholatnya, menyelesaikan sholatnya, kemudian tidak melanjutkan lagi. Khubayb berkata, seandainya engkau tidak menyangka bahwa aku ini takut mati, saya akan tetap melanjutkan sholat saya. Ya. Maka kemudian Khubayb dibawa ke tiang gantungan, ya, masih ditawarkan lagi. Khubayb, kalau kamu mau, sebenarnya gampang saja. Asal kamu bawakan Nabi Muhammad ke sini di posisi kamu akan bisa bebas dan kamu bisa hidup enak dan saya jamin keluargamu. Maka kata Habib apa? Demi Allah, saya tidak rela Muhammad berada di posisi saya sedang saya berenak-enak dengan keluarga saya. Walaupun saya tidak rela, walaupun Muhammad hanya ketusuk jarum, apalagi berada di posisi saya, kata Khubayb. Nah, maka ketika itulah Khubayb langsung dibunuh di tiang salib para ikhwan. Nah, apa hikmahnya para ikhwan sekalian? Khubayb yang ketika itu menghadapi ancaman pembunuhan yang nyata, tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kokoh, maka apa yang dilakukan? Ia tidak peduli semua itu dan ia fokus kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di balik salib yang ditunjukkan kepada dia ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rahmat Allah dan ada maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ikhwan sekalian, di balik tugas kita sebagai umara, ya, dengan segala kesusahan, dengan segala kepayahannya, siang malam kita berpikir, mungkin Naib juga nggak berhenti berpikir pagi siang malam. Tapi di balik itu ada maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini para ikhwan sekalian, waktunya sangat singkat, ya.